Jul, neng sih. Motor kayak melinjo, Lek. Ya. Lur, lihat nih, aku habis panen melinjo. Banyak banget kan? Lumayan ini, dapat 2 tenggok. Bocah malah lari-larian. Untuk aman ini melinjonya. Kenapa lari-lari lihat-lihat tuh. Ada apa rame-rame ini? Weh, anak-anak, kalau main hati-hati. Lu gak dibantu malah lari kok. Lur, hari ini aku ngirim melinjo ke UKM Motomaling. Oh, di Pak. Ini adalah sebutan untuk cemilan dari bahan dasar kulit melinjo. Karena jarang terpakai, di Dusun Tanen, Desa Kemuning, ada yang mengolah kulit melinjonya, Lur. Bu, Ya. Pak melinjo, Ibu. Oh ya, Dul, harus baca Dul. Iya, nggak banyak tapi sih. Ya. Cuma 2 bakul tok. Gantiin pas kalian ya, Dul ya. Oh iya, Ibu. Melinjo merupakan tanaman Asia tropik. Ada yang mengatakan dari semenanjung Malaysia, ada juga yang mengatakan berasal dari Indonesia. Namun yang jelas, sekarang sudah tersebar luas di seluruh Asia. Dalam setahun, pohon melinjo dapat panen 2 kali, dan dari satu pohon dapat menghasilkan sampai 50 kg. Dan jika dirawat dengan baik, tetap bisa produksi sampai 100 tahun. Luar biasa toh, Lur. Baskomnya udah penuh nih, Lur. Bu, juga Bu ya, kulitnya Bu ya. Ya banyak nih. Oke, monggo. Karena yang diolah kulit melinjonya, makanya harus kita cuci sampai benar-benar bersih ya, Lur, supaya kuman dan bakteri minggat semua. Wis bersih ki, langsung tak kasihkan aja untuk diolah. Boleh. Mau ke kebun? Ya, ya. Bu, ini Bu, siap digoreng? Oh, iya, Dul. Gorengan sih, ya. Oh iya, Bu. Setelah bersih dicuci, kulit melinjo akan langsung digoreng, Lur. Proses menggoreng pun memerlukan waktu yang cukup lama, kira-kira 20 menit, sampai kulit melinjo benar-benar kering dan garing. Dul, Ya, Bu. ini tolong ternaning dan packingan ya. Oh, ya, Bu. Saat menggoreng, usahakan sambil dibalik-balik yo, supaya matangnya merata dan tidak gosong di bagian satu sisi saja. Sambil menunggu tiris, kita siapkan dulu bumbu motomalingnya yuk, Lur. Bahan yang digunakan pun sederhana, Lur. Bawang putih, cabai rawit, dan garam sebagai penyedap diulek sampai halus. Sekarang langsung kita bumbui. Lalu masukkan gula merah. Selain menambah rasa manis, untuk membuat kentalan dan merekatkan bumbu pada kulit melinjo. Ketika sudah harum, tambahkan sedikit air supaya tumisan bumbu tidak gosong. Penyedap rasa garam dan gula pasir jangan lupa dimasukkan juga ya, Lur. Kalau sudah mengental, tinggal masukkan kulit melinjo yang sudah digoreng kering. Aduk sampai semua bumbu menempel secara merata. Mudah toh, Lur?
Ini Bu, kulit melinjonya Bu yang udah matang siap di packing. Makasih. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Ini tolong bawain pesanannya Mbak Andin sama bawakan sekalian mentahnya ya. Oh yang mentah juga kasih Mbak Andin? Iya. Banyak nggak? Oh enggak. Oh ya, aku antar dulu Bu ya. Iya, makasih. Setelah dingin, barulah motomaring ini siap untuk di-packing. Satu pack untuk dijual biasanya seberat 85 gram. Agar tahan lama dan tidak melempem, dieratkan dengan mesin yang panas juga yo. Nah ini, disuruh ibu juga bawa motomaring dan kulit melinjo yang mentah juga ke Mbak Andin. Kayaknya mau diolah lagi nih Lur. Nang di, Dul. Iki Pak, ngeter ke kulit melinjo. Weh, enak iki. Iya. Foto maling yo. Heeh. Iya, Pak. Nggih. Mbak Andin, Iya, Dul. ini ngantar kulit mejonya, Mbak. Oh iya, silakan taruh. Boleh minta tolong sekalian, Dul? Oh, apa, Mbak? Buat motong-motong yang mentahnya. Oh, yang potong-potong. Iya. Banyak nggak? Oh, secukupnya aja, Dul. Oh iya, Mbak. Minta tolong dulu ya, Dul ya. Iya, Saya Mbak. tinggal ambil barang dulu. Biasanya kan hanya dijadikan tumisan sayur. Kalau nggak lain, bukan jejak si gundul namanya. Walaupun diiris tipis-tipis, tapi teksturnya pasti tetap terasa kok Lur. Sambil aku mengiris, Mbak Andin menyiapkan bahan donatnya. Pertama, kita iris bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang. Udah dapat banyak, Dul? Lumayan Mbak, segini Mbak. Oh, udah cukup dulu aja, Dul. Minta Wajannya, Mbak. buatin dulu ya. Sini ya, Dul. Ya. Ada yang bisa dibantu lagi Mbak? Udah, Dul. Cukup, Dul. Adika dulu ya Pak ya. Iya, makasih ya, Dul ya. Karena donat yang kita bikin akan berasa asin gurih, kita tambahkan keju ya. Keju yang digunakan adalah keju mozzarella. Kita potong dadu aja kejunya, pasti mantep iki. Sekarang tinggal kita adon yo Lur. Bumbu yang diiris langsung dimasukkan pada baskom. Lalu kulit melinjo yang sudah diiris dan juga keju. Setelah itu masukkan garam, merica bubuk, dan telur. Yang terakhir, jangan lupa tepung terigunya ya. Aduk sampai semua adonan tercampur dengan merata. Warnanya jadi meriah banget yo Lur. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam loyang untuk dikukus Lur. Pastikan pancinya sudah panas yo. Tinggal dimasukkan, tunggu kurang lebih 10 menit sampai benar-benar mateng. Kalau sudah mateng, langsung kita cetak bulat yo. Supaya cepet, pakai alat kayak gini aja. Pas toh? Belum jadi Lur. Sekarang kita masukkan tepung, rekatkan dengan telur dan tepung roti untuk digoreng. Kalau minyak sudah panas, langsung goreng deh. Sreng-sreng. Menggorengnya pun gak usah terlalu lama Lur. Yang penting bagian luarnya sudah berwarna emas kecoklatan. Siap diangkat. Ini pasti crispy krenyes-krenyes Lur. Sebagai pelengkap, kita celupkan mayones dan motomaring yang sudah diremukkan menjadi toppingnya. Gak nyangka toh, kulit melinjo bisa dibikin menjadi donat goreng kayak gini.
Langsung aja kita makan, Lur. Wow, rasanya istimewa banget, Lur. Crunchy-nya terasa, apalagi di dalamnya masih empuk adonan donatnya. Ditambah lagi dengan topping moto maling, makin sempurna iki. Biar gak bosen, dibikin inovasi lain yo, Lur, kulit melinjonya. Yang itu Pak, maunya Pak? Ya, yang itu Dul. Aku paling pantang bermalas-malasan yo, malah bikin badan pegel kalau nggak kerja. Ayo, semangat semuanya yo. Aku yo semangat iki, mau ngambil bambu untuk bahan anyaman. Tidak semua bambu bisa dipakai untuk anyaman loh. Kang, emang ngono sih Kang? Nih, Pilih bambu yang tidak terlalu tua dan ujung rantingnya tidak menyatu dengan bambu lain. Salah satu yang ideal sih jenis bambu tali. Kalau bambu gombong yang ukurannya besar, beda lagi manfaatnya. Bambu yang itu lebih cocok untuk bahan bangunan atau rumah atau keramba ikan. wah nyangkut. Wes apa nih? Potong-potong dulu ya. Ya. Aku tak cari rebung dulu. Oh, cari rebung. Buat makan, oh. Ya. Sekalian ngurusin tanaman bambu, aku mau cari rebung bambu ah. Sebenarnya gampang sih mencari rebung. Bentuknya cukup mencolok di antara kumpulan tanaman bambu. Rebung ini aslinya tunas atau anakan bambu yang masih muda. Biasanya tumbuh dari akar tanaman bambu. Sudah cukup iki rebungnya. Bersihkan dulu rebung dari kulit luarnya supaya gampang dibawa. Satu rebung berukuran besar bisa dipakai untuk 2 kali masak loh. Lumayan toh. Begini enaknya tinggal di sini. Kalau mau masak bisa langsung ambil di kebun. Udah, Pak. Udah, Mas. Udah. Dapat satu gede nih. Wah, sip. Mayoritas masyarakat desa sini petani dan pengelola kebun. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Pemandangan hijau wis biasa di sini. Indah toh? Lek, tolong diperhatikan ya. Oh iya, Dul. Masakin rebung dulu. Ya, Dul. Di daerah sini, bapak-bapaknya sibuk mengelola kebun dan sawah. Kalau ibu-ibunya aktif membuat anyaman besek.
Saiki tugasku nang bambu wis beres. Sekarang mau ikut ngolah rebung. Masih ada loh yang nggak suka makan rebung karena aromanya kurang sedap. Pasti nggak tahu cara ngolahnya yang benar. Sini, aku punya tipsnya. Rebung dipotong-potong dulu yo, supaya lebih mudah merebus. Tapi ukurannya besar-besar saja, jadi tidak mudah hancur saat direbus. Rebung tidak hanya enak dimakan yo, manfaatnya juga wakeh. Salah satunya, rebung termasuk rendah gula dan kaya vitamin. Bagus kuy untuk yang lagi diet. Selanjutnya, rebung direbus sekitar 20 menit. Pokoknya sampai rebung empuk dan gampang dikunyah. Oh iya, karena iki mau dijadikan isi dadar gulung, rebung harus diiris halus lagi. Biar cepat selesai, harus bagi-bagi tugas yo. Mbak Novi dan Erika yang menyiapkan bahan adonan dadar gulung. Gampang kok, bahannya hanya telur, gula pasir, tepung terigu, dan santan. Campur semuanya sampai jadi adonan. Pastikan tidak ada yang menggumpal yo, supaya dadar gulungnya mulus. Jangan lupa menyiapkan bumbu untuk rebungnya. Sebenarnya rasa rebung sudah lumayan kuat, jadi nggak butuh banyak bumbu. Cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan garam. Ulek sampai halus yo. Mbak, aku numis ini dulu ya. Iya. Mbak, ini Mbak, rebungnya udah jadi Mbak. Oh iya, makasih Andul. Baik Mbak. Ternyata irisan rebung masih kurang kecil, tapi sepele kok, tinggal diiris lagi saja. Yang penting ukurannya menyesuaikan gulungan dadar aja ya. Langsung tumis bumbu halus dan daun salam. Kemudian masukkan rebungnya. Aduk terus sampai bumbunya merata. Gak perlu lama menumis, soalnya rebung kan sudah direbus sebelumnya. Mbak Novi sudah mulai membuat kulit dadar gulung. Biasanya sih pakai wajan anti lengket, supaya kulit dadar gulung lebih gampang dilepas dan tidak mudah rusak. Tuang adonannya secukupnya yo. Yang jelas, kulit dadar tidak boleh ketipisan atau terlalu tebal, supaya lebih enak makannya. Kalau semuanya sudah siap, langsung dibentuk saja iki. Pakai tumisan rebungnya secukupnya saja, jadi bentuk dadar gulungnya bisa cantik.
Gimana? Oke toh hasilnya? Yo jelas, iki yang namanya cemilan sehat, murah meriah. Bahannya juga gampang banget didapat. Wis, gak pakai lama. Ayo kita santap bareng-bareng. Biasa nih, isi dadar gulung yang manis-manis, seperti enten-enten atau flak. Tapi kalau diganti yang gurih-gurih juga maknyus kok. Pengen nyobain juga, langsung bikin sendiri saja di rumah yo. Kalau nggak mau cari rebung, bisa beli di pasar toh. Lur, coba lihat. Kali ini aku lagi ambilin buah apa? Bukan sawo, bukan juga melon lulur. Ini loh, aku lagi dapat pesanan suruh panen buah kawista. Nah, yang sudah terjatuh ini dipastikan sudah mateng yo lur. Kalau tak lihat-lihat, masih kurang banyak ini buah yang jatuhnya. Aku manjat aja kalau gitu deh. Sambil tak goyang-goyang, siapa tahu berjatuhan, berarti udah matang juga. Aku berasa jadi koboi lur. Dul, kamu ngapain Dul? Main kuda-kudaan di situ? Kuda-kudaan apa? Ini lagi panen kawista teh. Oh, disuruh siapa Dul panen kawista? Disuruh Bu Asna. Oh, buat bikin dodol ya? Ya tahu sih, buat dodol apa sirup. Oh gitu. Aku bantuin Dul, boleh? Oh iya dah, udah di bawah. Tapi hati-hati ya, Ya. jatuhan. Oke Dul. Ya. Oh iyo, ada yang tahu ndak buah kawista? Tuh loh, buah yang kulitnya keras banget. Kawista ini masih saudara dekat dengan buah maja dan masuk dalam suku jeruk-jerukan. Gak heran lur, rasanya manis dengan sensasi sedikit asam. Aromanya juga khas lur, mirip seperti minuman bersoda. Makanya banyak yang menyebut buah ini Cola Van Java. Tanaman kawista ini berasal dari India Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Jawa dan Nusa Tenggara paling banyak ditemui buah kawista lur. Pohon kawista ini termasuk bandel loh. Di kondisi tanah yang buruk pun ia dapat tetap tumbuh dan relatif kuat terhadap penyakit. Udah cukup nih, satu tenggo udah full. Kita langsung antar ke UMKM aja yuk. Nong, ikut aku aja yuk. Tak bonceng naik si Japra. Motor boleh minjem. Kali ini aku lagi berada di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Ternyata bener kata Nong Nisa, kawista yang aku panen tadi itu untuk membuat dodol lur. Ini dia isi dari buah kawista. Warnanya coklat. Jika dilihat-lihat mirip seperti bumbu rujak yo. Bang, ini kawistanya udah selesai dipanen? Oh iya, taruh situ aja Dul. Oh ya, ini udah selesai nih. Udah. Aku masak ya. Iya boleh, silakan Dul. Seperti halnya jeruk, vitamin C pada kawista ini cukup tinggi loh. Dalam 100 gram mencapai 22 gram lebih. Buat yang sering sariawan, cocok nih lur dikonsumsi. Sekarang kita lihat proses pembuatan dodol kawistanya yuk lur. Kawista yang sudah dikerok kita masukkan ke dalam wajan yuk lur.
Setelah itu, tambahkan gula pasir, tepung ketan, aduk sampai semuanya tercampur rata yo. Nah, mengaduk ini yang butuh tenaga ekstra lur. Ini yang bikin beda. Pisang yang diparut dimasukkan ke dalam adonan dodol kawistanya, sehingga ada sensasi aroma pisang saat menggigit dodolnya lur. Lalu aduk lagi hingga 2 jam lur. Saat mengaduk dodol jangan berhenti yo, biar tidak gosong. No, boleh nggak aku minta dodolnya? Oh ya boleh. Wah, pasti seneng nih Nong Nisa aku bawain dodol kawistanya. Udah, aku antar ke tempat Nisa lagi deh. Iya, ada. Kamu dilanjutin ya? Iya, ada. Jika dodol sudah dingin, langsung di packing aja lur. Proses pengemasannya pun masih secara manual. Dibentuk menjadi bulat-bulat dan dilapisi plastik seperti ini. Jadi makin cantik yo. Kalau sudah begini, dodol kawista siap untuk diedarkan di toko oleh-oleh maupun secara online. Nong Nisa kira-kira mau buat apa yo? Pasti sesuatu yang gurih dan yummy deh kalau berhubungan dengan keju. Nong, ini Nong, dodol kawistanya yang tadi diminta udah tak bawain. Nih sekalian tak bawain buah kawistanya. Wah, iya Dul, makasih banyak. Boleh minta tolong nggak sekalian dikupasin? Dikupas apa dibelah Nong? Dibelah, isinya ditaruh di sini. Oh, iya ya, ya Nong. Makasih ya Dul. Apa sih enggak buat Nong Nisa? Kalau ngebelah gini doang sih gampang lur. Nggak juga deng. Soalnya kulit kawista ini keras banget. Nggak percaya? Nih, aku praktekin cara membukanya. Kalau sudah terbelah, tinggal dikerok deh isinya. Nong, segini cukup nggak Nong Nisa? Ya udah Dul, cukup deh segitu. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu lagi kan Nong? Nggak ada Dul, makasih ya. Oh iya. Tinggal dulu ya. Iya, Nong. makasih ya Dul. Ternyata nih lur, Nong Nisa mau bikin cheesecake kawista. Wah, ini perpaduan makanan lagi nih. Jadi penasaran rasanya gimana yo? Pertama, kita masak susu cair, keju yang sudah diparut, aduk sampai keju mulai meleleh. Kalau sudah mulai meleleh, barulah tambahkan gula pasir secukupnya. Gak usah terlalu banyak, soalnya nanti kawista akan masuk ke dalam cream cheese. Langsung masukkan kawistanya yo. Saat memasak cream cheese, pastikan apinya kecil aja yo. Aduk sampai cream cheese-nya mengental. Kalau udah mau mateng, baru masukkan tepung secukupnya, biar cream cheese-nya semakin mengental. Karena akan di oven, cream cheese yang sudah jadi kita adon lagi menggunakan tepung, gula, dan telur sampai jadi agak cair lur. Udah sip banget iki teksturnya. Nah, untuk bagian dasarnya, biskuit yang sudah dihaluskan diberi mentega cair. Gunanya agar biskuit merekat dengan sempurna untuk menjadi dasar cheesecake. Bagian dasarnya kita beri biskuit sambil agak ditekan-tekan yo. Barulah adonan cheesecake-nya dituang ke dalam cetakan. Supaya makin cantik, kita beri pasta makanan yo lur. Tuh kan, jadi beraneka warna.
Sudah deh, tinggal masukkan ke dalam oven dan ditunggu kurang lebih 30 menit lamanya. Setelah 30 menit, ini dia hasilnya lur. Cheesecake Kawista ala Domas. Untuk dodol, kita jadikan toppingnya aja yo. Kalau udah cantik gini, jadi sayang buat dimakan yo. Tapi yo, penasaran rasanya juga. Ayo Nong, kita makan. Cobain dong. Ya. Begitu digigit, rasanya yummy banget lur. Kejunya masih terasa, namun tercampur sempurna dengan rasa dan aroma khas dari Kawista. Jadinya enak dan seger makannya lur. Kandungan serat pada buah Kawista ini cukup tinggi loh. Baik untuk pencernaan. Wes enak, yummy, dan legit pula. Nong, aku tambah yo. Asik, paling seru kalau motor-motoran begini. Aku dan mas-mas dari Patemon Situbondo ini mau ambil nira. Ini Pak pohonnya Pak. Iya. Yaudah Pak, yuk kita panjat aja. Ini dia tempat panen nira. Ayo, langsung kita ambil air niranya. Biasanya, langsung bisa mengambil air nira dalam bambu yang terpasang pada pohon nira. Bambu memang dipasang seperti ini yo. Pohon aren yang bunganya sudah dipotong akan mengeluarkan air nira. Nah, airnya langsung ditampung dalam bambu selama 24 jam. Kelihatannya enteng yo, tapi bambu berisi air nira ini lumayan berat loh. Harus hati-hati yo, jangan sampai tumpah. Sayang toh, udah nampung semalaman, kalau terbuang percuma. Selanjutnya, air nira dimasak sampai matang yo. Mbak Bintang mau mengolah nira matang jadi kue lanon ireng-ireng. Mbak Bintang, Oh iya dulu. ini Mbak, air niranya udah matang Mbak. Oh iya makasih. Awas panas. Iya. Dulu tolong daun pisangnya dibakar ya. Oh iya Mbak. Memang sengaja memakai daun pisang kering untuk pewarna hitam. Jadi lebih mudah dibakar. Setelah jadi abu, langsung disaring, ambil saja abu yang halus saja yo.
Mbak Bintang sudah menyiapkan adonan kue lanon. Parut kelapa dulu yo, nanti akan dijadikan topping kue. Pilih kelapa yang cukup tua dan segar supaya hasil parutannya bagus. Kue lanon berbahan gaplek kering. Tumbuk gaplek sampai halus. Gaplek terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikeringkan. Setelah jadi tepung, gaplek biasanya diolah jadi aneka kue tradisional. Contohnya, ya kue lanon ini. Setelah ditumbuk, tepung gaplek diayak. Jadi, yang dipakai tepung yang benar-benar halus. Kue lanon dibungkus daun pisang yo. Dilap dulu supaya bebas dari kotoran yang menempel pada daun. Daun pisang dikenal sebagai pembungkus makanan yang ramah lingkungan. Kandungan lilin pada permukaannya juga bisa menambah aroma makanan. Mbak Bintang, ini daun pisangnya udah jadi. Kasih dulu. Oh ya Pak. Abu daun pisangnya sudah siap. Bisa langsung bikin adonan kue ki. Campurkan abu dengan tepung gaplek. Setelah tercampur, tambahkan air niranya. Sedikit demi sedikit yo, kemudian aduk sampai rata. Nah, kalau sudah begini, tinggal dibungkus daun pisang. Tuangkan adonan secukupnya pada daun pisang. Langsung tutup deh. Aku siapin dulu ya apinya, biar langsung bisa dikukus kalau sudah selesai dibungkus. Dul, Ya Mbak. tolong kukus nih Dul. Oh ya Pak. Oke Mbak Bintang. Ngukusnya nggak perlu lama-lama. Sekitar 15 sampai 20 menitan saja. Biar tambah cantik, jangan lupa taburkan kelapa parut sebagai toppingnya. Wah, enak pol iki. Gak nyangka yo, air niranya bisa jadi campuran kue lanon ireng-ireng. Tepung gapleknya juga mengenyangkan. Paling pas jadi temen ngeteh atau ngopi. Sekalian leyeh-leyeh setelah mengangkut nira. Ini sih gak cukup kalau cuma makan sebungkus yo. Enak, terasa banget ya. Iya dong. Enak banget.